Bosan, itulah yang dirasakan oleh anak-anak didik kita saat pembelajaran jarak jauh. Melihat layar berjam-jam, kurangnya interaksi antara guru dan murid. Pembelajaran satu arah melalui Google Meet atau Zoom merupakan alasan kebosanan dan kejenuhan mereka. Lalu, apakah yang harus dilakukan oleh para guru sebagai respon terhadap tantangan ini? Inovasi strategi pembelajaran. Ya, dengan menciptakan ide baru dalam strategi pembelajaran yang menarik, yang melibatkan murid sebagai pembelajar aktif, dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk menganalisa dan berpikir kritis terhadap topik-topik yang up-to-date dan relevan dalam kehidupan mereka, tentu akan membangkitkan semangat dan motivasi tersendiri bagi mereka. Satu inovasi strategi pembelajaran yang menarik sebagai salah satu solusi dalam mengatasi masalah di atas, saya beri judul Lifting Our Voices. Program ini dilaksanakan pada mata pelajaran PPKN untuk murid SMA kelas 11 semester 1 yang bertujuan untuk mencapai pemahaman mengenai sistem perundangan dan implikasinya di Indonesia. Pada topik ini, saya memilih peraturan perundangan Omnibus Law yang sudah disahkan oleh DPR beberapa waktu yang lalu dan mengundang banyak kontroversi dari berbagai lapisan masyarakat. Topik ini masih menjadi halaman pertama berita karena kontroversi Omnibus Law telah memicu terjadinya demonstrasi di berbagai kota di Indonesia sampai saat ini. Pada inovasi Lifting Our Voices, saya akan membagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama, standing. Saya akan membuat virtual playground game yang akan menggali pengetahuan dasar murid tentang topik ini di dalam satu kata secara individual. Game ini akan berlangsung sekitar 10 menit secara digital, bersifat kompetitif antar murid. Tidak ada benar ataupun salah dalam permainan ini, tetapi murid yang paling aktif memberikan informasi akan menjadi pemenangnya. Kegiatan ini akan berlangsung selama 1 jam pelajaran. Tahap yang kedua, searching. Murid akan dibagi menjadi beberapa kelompok kecil dan mereka mulai menggali data dan informasi tentang Omnibus Law melalui media informasi yang faktual dan terpercaya. Setiap kelompok bekerja secara kolaboratif dalam menggali data dari perspektif yang berbeda, yaitu dari perspektif pemerintah, guru, pengusaha, pecinta lingkungan, dan aspek pendidikan. Data yang akan dikumpulkan berupa definisi, tujuan, isi, respon, dan implikasinya terhadap aspek-aspek yang sudah ditentukan tadi. Kegiatan ini berlangsung secara asinkronus. Tahap yang ketiga, analyzing. Data yang sudah diperoleh akan dikumpulkan dan dibahas bersama dalam presentasi kreatif per kelompok. Kemudian, setelah semua kelompok melakukan presentasi secara kreatif, saya akan melakukan polling terhadap kelas untuk membagi kelas menjadi 2 kelompok besar, yaitu kelompok pro dan kontra. Kegiatan ini akan berlangsung selama 1 jam pelajaran. Tahap yang terakhir, choose and conclude. Kelompok pro dan kontra mempersiapkan diri untuk memulai debat mereka. Proses debat akan dilakukan dengan penyampaian pernyataan secara kelompok secara bergiliran. Dimulai dengan kelompok pro dan kemudian diikuti oleh pembicara pada kelompok kontra. Demikian seterusnya sehingga masing-masing kelompok akan membuat kesimpulan kelompok pro dan kesimpulan kelompok kontra. Conclude. Saya akan membuat kesimpulan akhir tentang topik ini dengan mengajak semua murid untuk melihat bahwa suatu keputusan perundangan yang dibuat oleh sebuah negara akan memprioritaskan keberlangsungan negara dan kemakmuran rakyat. Kegiatan pada tahap keempat akan berlangsung selama 1 jam pelajaran. Bapak dan Ibu, program ini total berlangsung selama 4 jam pelajaran. Dan melalui proses ini, kita juga dapat melakukan penilaian formatif dan sumatif secara implisit. Demikian inovasi strategi pembelajaran yang dapat saya bagikan dalam konteks home learning ini. Saya, Susanti, refleksi pribadi dan aplikasi pada mata kuliah Filsafat Pendidikan 2020.